Assalamualaikum adik-adikku. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran 5. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya adik-adikku? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Baik, kita lanjut ke materi pembelajaran. Hari ini kakak akan membahas materi tentang gangguan atau kelainan pada otot. Untuk menjaga kesehatan kita, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis kelainan dan gangguan pada otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selanjutnya adalah gangguan otot pada leher, yaitu salah bantal. Menurut Dr. Melia Waryanto, salah satu bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada yang paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan karena adanya cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatis otot leher. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Setelah mempelajari tentang gangguan pada otot, mari kita masuk ke materi tentang komik. Apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. 2. Proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dalam peran langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya si cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami si cerita.
dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Sekian materi kali ini, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Itulah materi yang kakak berikan. Semoga materi yang kakak berikan bermanfaat bagi kita semua. Kakak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.